Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sri Suryani, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Gelanggang, Kecamatan Pagisaji, Kabupaten Malang. Kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bu Alda. Beliau merupakan guru kelas 2 di SD Negeri 2 Gelanggang. Assalamualaikum Bu Alda. Waalaikumsalam Bu Cica. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Bu Alda, hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang Bu Alda lakukan di kelas. Adapun tujuan dari observasi adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Alda nanti lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi? Karena ini penting ya, sebagai persiapan awal sebelum nanti Bu Alda melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga nanti memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Bu Alda, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Yang pertama yang berkaitan dengan mata pelajaran dan tujuan pembelajaran yang Bu Alda nanti akan Bu Alda ambil dalam rancangan pembelajaran nanti. Mungkin saya nanti akan melakukan pembelajaran pada mata pelajaran PKN-U. Materinya tentang identitas diri dan untuk tujuannya sendiri yaitu siswa mampu menyebutkan identitas dirinya secara lengkap serta dapat membedakan identitas dirinya dengan temannya. Gitu ya. Nah, bagaimana dengan area yang ingin Bu Alda kembangkan dalam pembelajaran tersebut? Untuk area pengembangannya mungkin saya akan mengambil dua area pengembangan yaitu pada aspek pengetahuan dan juga keterampilan pada siswa. Keterampilan dan pengetahuan ya. Kemudian Bu Alda, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bu Alda terapkan di dalam kelas nanti dari segi strategi, model atau metode pembelajarannya? Untuk strategi yang saya gunakan nantinya adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan siswa yang diintegrasikan secara sosial emosional. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan keterampilan dan juga keaktifan siswa. Untuk model sendiri saya akan menggunakan model project based learning dan mungkin saya juga akan menggunakan diskusi secara berkelompok serta tanya jawab dan juga penugasan. Oke. Jadi nanti Bu Alda akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran project based learning dan juga metode diskusi kelompok serta penugasan dan tanya jawab. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Alda gunakan nanti di kelas? Untuk media pembelajaran mungkin saya nanti akan menggunakan video pembelajaran dan juga media gambar serta menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oh gitu ya Bu Alda ya, seru sekali. Kira-kira kapan Bu Alda akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut Bu? Kebetulan saya ada jadwal Bu besok. Hari Kamis ya, hari Kamis ya. Hari Kamis jam pertama. Oke Bu Alda, jadi saya ini mohon izin besok akan datang ke kelas Bu Alda. Saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan melihat jalannya pembelajaran yang Bu Alda lakukan serta mencatat hal-hal apa saja yang terjadi dalam kelas Bu Alda nanti. Nanti setelah Bu Alda selesai melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, kita nanti akan lanjutkan dengan percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pengajar praktik saya. Sebelum kita akhiri percakapan ini Bu Alda, kira-kira apa yang dapat Bu Alda lakukan? Gambaran apa yang dapat ambil untuk dari percakapan kita ini? Mungkin saya jadi dapat gambaran Bu. Nantinya saya akan menggunakan model apa, strategi apa, dan juga media apa yang kiranya nanti saya akan gunakan. Itu sih Bu. Baik Bu Alda, terima kasih atas waktunya dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu besok ya. Iya Bu, sampai jumpa.
Baik, demikian percakapan pra-observasi yang saya lakukan dengan Bu Alda, guru kelas 2 di SD Negeri 2. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Oke, ada yang nggak masuk? Nggak ada. Oke, masuk semua ya. Oke, sebelum kita pelajaran, silakan ketua kelas memimpin berdoa. Persiapan tangan sikat di atas meja, berdoa mulai. Selesai memberi salam kepada Bu Guru. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Pancasila. Satu, ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Oke, sekarang siapa yang mau memimpin menyanyikan lagu nasional? Vio, ayo Vio, maju. Lagu Garuda Pancasila ya. Dari hitungan 3/4 mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setiap maju, ayo maju, maju. Oke. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran apa hari ini? PPKN. Ayo dikeluarkan bukunya. Sudah? Oke. Kemarin, semalam ada nggak yang belajar? Ada yang belajar? Siapa yang belajar? Kalau yang nggak belajar siapa? Coba. Nggak belajar ya. Anak-anak, kalau kita sebagai seorang siswa harus rajin belajar. Biar apa? Biar apa? Biar pintar, menambah wawasan. Jadi belajarnya jangan hanya di sekolah, di rumah juga harus belajar. Kalau malam pelajari materi yang untuk besoknya ya. Oke. Kemarin buat yang sudah belajar, coba hari ini kita akan belajar tentang apa? Identitas diri. Pinter Naura. Identitas diri. Yang tahu apa itu identitas diri? Perkenalan boleh. Apalagi? Identitas diri adalah sesuatu yang menunjukkan tentang kepribadian diri seseorang. Coba identitas diri itu ada apa saja? Pertama, nama. Oke, selanjutnya apa? Alamat. Apa lagi? Tempat, tanggal. Tempat tanggal lahir. Habis itu agama. Oke. Nah, kenapa sih hari ini kita harus belajar tentang identitas diri? Oke. Nah, sekarang Bu Alda tanya nih. Hari ini kita belajar tentang identitas diri. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus belajar identitas diri? Ada yang tahu tujuan dari pembelajaran hari ini?
Kenapa kita harus belajar identitas diri? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Oke, berarti ya kita belajar identitas diri tujuan yang pertama supaya kita bisa menyebutkan identitas diri kita secara lengkap. Anak-anak sudah tahu identitasnya masing-masing? Tahu. Namanya satu kelas ini sama apa beda? Beda. Nah, itu tujuan pembelajaran yang kedua, supaya kalian bisa membedakan identitas kalian dengan teman yang lain. Paham? Coba semua punya nama enggak? Punya. Alamatnya sama apa beda? Beda. Tempat tanggal lahir sudah tahu semua? Tahu. Agamanya satu kelas ini sama apa beda? Beda. Agamanya yang Islam angkat tangan. Yang Hindu angkat tangan. Oke. Nah, selanjutnya kita kalau mau menyebutkan identitas diri bisa lewat perkenalan. Ada yang tahu cara perkenalan gimana? Menyebutkan identitas. Caranya pertama kita harus berdiri tegak. Kemudian apa? Tersenyum. Kalau perkenalan nggak boleh cemberut ya. Harus senyum. Terus ketiga, menyebutkan identitas. Keempat, salam dan terima kasih. Oke, Bu Alda punya satu video, yaitu contoh cara perkenalan yang baik. Disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2 yang hebat. Berjumpa lagi dengan Bu Pipit. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan selalu semangat ya. Hari ini Bu Pipit akan menjelaskan materi tentang identitas diri dan karakter fisik dan non-fisik. Agar lebih jelas, yuk kita mendengar cerita Rangga bersama-sama. Halo, selamat pagi. Nama aku Rangga. Aku kelas 2 di SDN Kemarin. Halaman rumahku di Kemarin pojok utara. Aku mengaji dan membaca buku. Cita-citaku ingin menjadi guru. Warna kulitku sawo matang. Bentuk mataku bulat, bentukku mancung. Aku mempunyai rambut yang pendek dan berwarna hitam. Oke, sudah melihat tadi ya? Coba siapa tadi yang berkenalan? Rangga. Alamatnya di mana? Mojokerto. Sekolahnya di SDN 2 Tumapel. Tadi juga menyebutkan hobi juga. Anak-anak punya hobi enggak? Punya. Hobi itu apa sih? Kesenangan, kegemaran. Punya semua ya? Punya. Kalau cita-cita? Punya? Punya. Coba sih yang cita-citanya pengen jadi dokter angkat tangan. Yang pengen jadi guru? Oh, banyak yang jadi guru. Tentara atau polisi? Oh, pemain sepak bola? Oh, Dima mau jadi pemain sepak bola, pinter. Oke, sekarang Bu Alda pengen tahu sih, bisa nggak anak-anak kalau disuruh perkenalan di depan? Bisa ya. Coba siapa yang mau maju ke depan angkat tangan. Angkat tangannya yang tinggi dong. Angkat tangannya yang tinggi. Oke, David sama Dima, ayo maju. Coba. Dari Dima dulu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dima. Nama panjang saya Nyoman Darmadia Pangarsa Wiratanaya. Saya lahir di Bali, Denpasar. Saya Tanggal berapa? tanggal 23 Juli 2015.
Agamanya? Agama saya agama Hindu. Alamatnya? Alamat saya di Malang. Oke, sekarang tepuk tangan untuk Dima. Oke, coba kalian nyimak nggak tadi? Dima lahir di mana? Bali, Denpasar. Sekarang tempat tinggalnya di Malang. Oke, sekarang ganti David. Ayo David. Halo teman-teman. Halo. Oke. Perkenalkan nama saya David, nama panjang Muhammad David Setiawan. Alamat Malang. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir Malang 6 Juli 2015. Agamanya apa? Islam. Agamanya Islam. Oke. Tepuk tangan dulu buat David. Oke, anak-anak tadi sudah menyimak perkenalannya David sama Dima. Perbedaannya ada di mana? Agama. Agamanya Dima apa? Hindu. Agamanya David? Islam. Nah, selain itu, nama beda, apalagi alamat juga beda, tempat tanggal lahir juga beda. Nah, semua pasti memiliki perbedaan identitas. Oke, boleh duduk, Nak. Nah, karena setiap orang memiliki identitas yang berbeda, ada yang namanya kartu tanda pengenal. Isinya yaitu identitas. Contoh salah satunya, lihat gambarnya Bu Alda. Ini apa namanya? Kartu identitas. Ini resmi dari negara, namanya KTP. Nah, dalam KTP ini coba dilihat ada nama, tempat tanggal lahir, ada jenis kelamin. Apa itu jenis kelamin? Jenis kelamin ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Ada juga alamat, agama, dan statusnya. Nah, KTP ini yang punya adalah warga Indonesia yang sudah berusia 17 tahun ke atas. Kalau anak-anak punya kartu nggak? Kartu identitas? Namanya apa? KTA atau kartu tanda anak. Sudah punya semua? Sudah ya. Oke, sekarang siapa yang belum paham tentang identitas diri? Ada yang belum paham? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, sudah paham semua ya. Jadi ya, sekarang Bu Alda punya lembar kertas untuk dikerjakan sama anak-anak. Ini warnanya beda-beda ya. Nanti setiap anak mendapatkan 2 kertas. Untuk apa? Kertas yang satu untuk menulis identitas diri kalian. Kertas satunya lagi untuk menulis identitas teman sebangkunya. Bisa? Bisa. Oke, Bu Alda bagi ya. Sama-sama. 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 Dapat sama nggak apa ya? Sama-sama. Oke, sekarang waktu pengerjaan kalian minta berapa menit? 15 menit apa 20 menit? Oke, 20 menit dari sekarang. Bu, pakai nama panjang ya? Ya.
Oke, waktunya sudah habis. Sudah semua anak-anak? Sudah. Oke, sekarang Bu Alda minta satu anak maju ke depan untuk membacakan hasil kerjanya. Bu Alda pilih Naura. Ayo Naura maju. Ayo semua didengarkan Naura membaca di depan. Identitas diri. Nama saya Naura Adifa. Umur saya 8 tahun. Alamat saya Balong Jati Rejoyoso. Agama saya Islam. Tempat tanggal lahir saya di Malang. Tahun 1 Februari 2016. Sekarang ganti punya temennya. Identitas teman. Nama Berliana Kita. Alamat Karangtengah. Tempat tanggal lahir Malang 2016. Agama Islam. Umurnya 8 tahun. Nah, Terima kasih. terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Naura. Boleh kembali. Beda ya identitasnya Naura sama Berliana. Oke. Sudah, sekarang Bu Alda tanya, tadi identitas diri sebagai tanda apa? Tanda masa pengetahuan? Pengenal, sebagai tanda pengenal. Ada apa saja identitas diri tadi? Nama, alamat, tempat tanggal lahir, agama, umur, dan identitas diri setiap orang pasti beda-beda. Kita bisa tahu identitas diri lewat tanda pengenal. Apa tadi contohnya? KTP. Kalau yang anak-anak KTA. Paham semua? Oke. Anak-anak, supaya kita tetap semangat, coba gimana tepuk semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Lebih semangat. Semangat. Oke, sekarang kertasnya ditaruh di meja yang tengah. Nanti Bu Alda ambil. Di meja, kelompoknya masing-masing di tengah. Oke, sudah. Kelompok 2, ayo dikumpulkan. Yang rapi ya. Kelompok 3. Oke, kelompok 3, ayo dikumpulkan di tengah. Nggak apa-apa. Oke, sip. Oke, gimana pembelajaran tadi? Anak-anak senang apa tidak? Senang. Jadi paham ya? Oke. Baik anak-anak, karena waktunya sudah habis, sekarang saatnya istirahat. Anak-anak boleh istirahat. Bu Alda akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan istirahat. Baik Bu Alda, hari ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Setelah kemarin saya telah melakukan observasi di kelas Bu Alda. Adapun tujuan dari kegiatan percakapan pasca observasi ini adalah untuk mengevaluasi, merefleksi kegiatan pembelajaran yang Bu Alda lakukan kemarin. Baik Bu Alda, bagaimana perasaan setelah Bu Alda kemarin melakukan pembelajaran dengan saya berada di sana melakukan observasi? Kalau untuk perasaan saya sendiri ya Bu ya, sedikit canggung ya. Terasa kayak ada yang ngawasi itu, kayak enak gitu loh Bu. Iya, perasaannya jadi tidak leluasa, tidak seperti biasanya. Iya. Kemarin saya sudah melihat pembelajaran yang dilakukan Bu Alda sudah bagus. Nah, kemudian apakah menurut Bu Alda pembelajaran yang Bu Alda lakukan itu sudah sesuai dengan rencana? 80% sudah sih, sudah ya? tercapai.
sudah terlaksana 80%. Kemudian hambatan-hambatan apa atau kendala apa yang Bu Alda alami kemarin pada saat pembelajaran? Mungkin dari segi anak-anak atau Bu Alda sendiri. Kalau hambatannya sih sudah saya prediksi sejak awal Bu ya. Anak-anak itu kan masih fokusnya itu masih terbagi gitu loh Bu ya. Apalagi ada ibu di situ, jadi anak-anak itu ke pembelajaran kurang fokus Iya, dan kurang mereka fokus. juga tahu kalau sedang direkam. Sudah Jadi direkam. sedikit-sedikit lihat HP, lihat jenengan Lihat gitu. kamera, iya. Jadi, Iya, jadi lebih ke anak-anak sih Bu. hambatannya ke anak-anak kurang natural mungkin ya. Tidak bisa fokus dengan Iya. pembelajaran yang Bu Alda sampaikan. Nggak kayak biasanya sih. Iya. Dari segi strategi mungkin yang Bu Alda gunakan atau media, kemarin ada kendala apa tidak? Insya Allah tidak ada. Tidak ada ya, Sudah terlaksana. semua berjalan sesuai rencana ya. Iya, sesuai rencana. Kemudian tindak lanjut. Mungkin dari pembelajaran yang Ibu Alda laksanakan kemarin, adakah rencana ke depannya? Pembelajarannya seperti apa yang Bu Alda inginkan? Mungkin saya akan mendalami tentang pembelajaran berdiferensiasi Bu ya. Karena ini juga masih baru ya. terlaksana. Terus saya juga ingin berkolaborasi dengan teman-teman gitu. Kira-kira apa ya strategi yang cocok untuk anak didik saya gitu. Jadi Bu Alda ingin rencananya ingin mempelajari lebih mendalam lagi apa itu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian ingin juga berkolaborasi dengan teman-teman untuk mencari strategi apa yang pas, yang tepat untuk anak-anak ini. Harapannya seperti apa Bu? Mungkin harapan kedepannya anak-anak atau pembelajaran yang Ibu terapkan nanti seperti apa gitu? Ada rencana? Ada Bu, saya ingin menciptakan suasana kelas yang lebih hidup gitu loh Bu. Jadi iya supaya anak-anak itu bisa aktif semua. Suasana kelas itu bisa jadi lebih hidup dan bukan anak-anak itu saja yang aktif tapi semua. Tapi semua ya. Kemarin saya lihat ada beberapa anak yang memang aktif ya, yang mau ditunjuk mau ke depan. Tapi Bu Alda inginnya semua anak itu berani maju gitu loh. Gak cuma itu saja. Gitu. Baik, itu saja Bu Alda yang perlu saya tanyakan dalam kegiatan pasca observasi. Semoga Bu Alda kedepannya lebih baik lagi, ditingkatkan lagi pembelajarannya di kelas. Kemarin sudah bagus, sudah luar biasa. Terima kasih atas waktunya. Saya mau izin. Assalamualaikum.